dalam kitab Usturiyah. Kitab Usturiyah di zaman Bani Israel, disahkan di situ. Di zaman Bani Israel ada seorang nabi. Nabi yang paling banyak itu adalah nabi yang di zaman Bani Israel. Nabi yang diutus paling banyak itu kepada kaum Bani Israel. Kenapa jadi paling banyak diutus kepada Bani Israel? Karena Bani Israel ini kaum yang paling banyak membangkang, yang paling pengarasan dirinya juga, yang paling culas buatnya juga. Baik pada wahai ini Allah kada membinasakan satu-satunya kaum Yahudi ini sampai kepada wahai ini. Sampai ada yang bertakun di Mesir situ, kami membahas masalah kedaulatan, dengan Syekh Mesir, Syekh Daud maksudnya. Lalu ada yang bertakun di antara kawan-kawan, wahai Syekh, umat lain ini kenapa dibinasakan oleh Allah? Umat Nabi Nuh habis banjir, umat Nabi Lut, kaum Samud habis juga, kemudian lagi kaum Madian habis juga, umatnya Nabi Soleh habis. Kenapa umat Yahudi ini ada dihabiskan sampai ke wayah ini? Ada kuasa Allah, ya kawan, dan dia menakutnya ada kuasa Allah menghancurkan Bani Israel nih. Betapa inya musuhinya lawan Palestina membombardir, ada kuasa Allah. Tidaknya utak sudah dibalik, selesai. Ada akan gempa bumi, ada akan tsunami, bisa kan? Apa dijawab oleh ujar sidin apa? Amunnya Allah menghabiskan dengan kekuatan Allah. Bani Israel itu terus perjuangan buat apa? Perjuangan kita deh. Apalagi nanti sisa gasan kita. Artinya punya dihabiskan oleh Allah perjuangan kita untuk membela agama nih. Ada lagi. Jadi jadi disisakan oleh Allah di antara hikmahnya supaya karena giliran kita ada dapat pahala berjihad melawan bubuhan Israel. Dia jawaban segini. Balik banyak membangkang bubuhan Bani Israel. Jadi ada diutus seorang nabi. Kan nabi itu diutus untuk mengislamkan satu negeri. Bahasanya kenapa jadi mengislamkan? Jangan dikira Islam itu datang cuma dengan nabi kita aja. Sebenarnya Nabi Isa membawa syariat namanya Islam. Mulai Nabi Ibrahim namanya Islam. Terus nama Kristen itu pang siapa? Ya Bon Paulus. Nah, sebenarnya Nabi Isa pun membawa Islam juga, bukan hanya agama Nabi Muhammad yang datang. Mulai zaman dulu Islam sudah Nabi Yusuf bawa nama Islam. Hanya inna dina indallahil Islam. Baca tiap-tiap wirid ngajin kita. Datang orang itu tadi ketika Sidin memasuki pintu gerbang kampung itu, memasuki pintu gerbang, maka ujar Sidin, aku lihat di pintu-pintu gerbang kampung itu aku lihat iblis bergelantungan, setan-setan bergantungan. Maka aku baca bismillah. Setelah aku baca bismillah bukahan, karena memang sekampungan itu orang kafir aja. Apa ada hantu-hantunya atau kumpulan di situ. Maka ketika aku baca Sidin bismillah, maka bukahan orang itu. Maka ketika aku memasuki kotanya itu, maka aku lihat ada kekanakan lagi bermainan, satu permainan. Rupanya anak-anak orang situ bermainan, mungkin bermain kelekeran kayak wadah kita nih. Lagi main apa? Main banga, kelekeran kita bahari nih. Melihat aku lagi bermainan, nah maka Sidin tadi umpat juga lawan penanakan tadi umpat mengaku Sidin, umpat bermainan juga nih. Setiap kali Sidin permainan itu tadi hebat mau unting keleker tadi mengucap Sidin bismillah, kali mau unting tadi bismillah, Sidin menang. Sidin jadi bingung anak-anaknya, ini orang ini sekalinya apa sekali umpat main menang terus, dan Sidin mengucap bismillah. Nah, lalu ujarkan anak itu tadi, pian umpatkah ke rumah ulun? Kami siapa garang Sidin? Ulun ini anak Perdana Menteri. Lompat Sidin, dia ulun kenalakan dengan abah ulun. Dia anak lumayan tadi bawahnya ketika aku hendak masuk ke rumahnya, aku lihat di rumahnya itu di pintu-pintu lawangnya banyak hantunya, banyak setannya. Maka ketika itu aku ucap
Bismillahirrahmanirrahim. Bukahan. Rupanya si kananak itu pun melihat juga lawan hantu itu tadi. Nah, jadinya melihat hantu itu, oh bingungnya, bukan ini orang ini mengucapkan kalimat itu tadi. Kenapa bisa bukahan hantu-hantu ini masuknya ke dalam rumah, suruhnya duduk sidin tadi. Nah, lalunya berkisah lawan abahnya. Wah, ulun ada misi kawan nah, orang asing. Pokoknya orang ini ajaib perkaranya, datang tadi rahatan ulun bermainan, dia menang terus. Yang diucapkannya bismillah aja, nggak tahu juga kalimat apa itu. Cuman apabila mau unting, menang. Dan ketika masuk ke rumah kita, oh, hantu-hantu yang ada di lawang tadi bukahan anak tadi. Mana aja nah abah bingung. Coba kan dia mau kesini. Duduk sini. Silahkan duduk di meja. Lalu jana abah tadi keluarkan makanan. Hebat pulang walaupun uang fakir tapi apa? Jamunya dengan langsung dengan makanan. Bahwasanya sunnah kita jangan sampai orang itu bulik daripada rumah kita tanpa ada memakan sesuatu daripada di rumah kita, yang minimal banyak putih sudah makanan dia sampai kenyang kan disiapakannya makanan. Nah, maka ketika makanan itu dihidangkan maka apa dahulu sudah hantu-hantu jin itu tadi mengambil lawan makanan itu tadi sudah kebiasaannya. Dan penangkalnya apa-apa berabut tadi, maka lalu sidin bacaan Bismillahirrahmanirrahim dibaca sidin, maka bukahan itu tadi, bukahan iblisnya, setannya. Nah, maka anak-anak tadi kalau tempat melihat tadi bingung juga, ini aneh banget. Diucapkan sidin Bismillah, bukahan pulang biasanya hantu-hantu empat makanannya, ajaib nih perkaranya nenek. Lalu empat makan sampai kenyang, tinggalnya di situ. Beberapa hari sini tinggal di rumahnya. Lalu akhirnya Perdana Menteri ini tadi itu pada saat kerajaan Perdana Menteri pulangkan tugas siang ke kerajaan. Lalu suatu hari itu beberapa hari balik ke rumah dalam keadaan muka nang sedih. Bang melihat muka nang sedih tadi ditakutnya oleh nang si Nabi tadi. Si Nabi ini kenapa nih biar ini sedih nih? Ya nang Perdana Menteri tadi, aku sedih karena rajaku sedih. Kenapa raja Piet jadi sedih? Karena rajaku ini isi kuda itu sangat disayangnya, sayang benar kuda itu kemana-mana ini tulak pasti dengan menggunakan kuda itu, dan ternyata kuda itu sampai umurnya mati. Maka raja ini kadang mau makan, raja ini sedih dan aku pun empat juga sedih. Nah, lalu napa ujar sidin ucap jangan nasi Nabi tadi. Pokoknya pian padahkan jalan raja itu, padahkan jalan raja ulun kawa menghidupakan kuda nang mati itu tadi kawa. Cuman syaratnya kayaknya ada syaratnya kuda itu pian andak di tengah lapang, di lapangan, di muka istana, kemudian panggil seluruh rakyat raja. Bila raja mau, ulun kawa menghidupakan itu kuda. Lalu napa disampaikannya lawan raja tadi, raja coba aja kayak itu. Ulun ini aja masih Perdana Menteri, ada sahabat anak ulun ganjil benar hebat, hantu-hantu di rumah kami habis sudah. Mbak orang ini masuk dan inya pun mbak ulun kisahkan kuda pian mati, maka ujarnya ulun kau menghidupkan. Cuman syaratnya raja pian disuruhnya mengumpulkan seluruh rakyat pian. Ujar aja gampang urusan rakyat kita, dibagi 50.000 aja tuh kumpul. Gampang aja, apalagi 2,5 aginnya aman aja mengumpulkan tuh asal ada MM aja. Akhirnya apa ujar aja kumpul kita, datangan rakyat kumpul di muka gerbang, datang sidin mana kudanya. Lalu ujar apa? Ujar si Nabi tadi, wahai raja, pink putih pian pink putih batisnya nang sebelah kanan. Mengikuti raja lon batis sebelah kanan. Bini pian mana permaisuri, pink putih batisnya nang sebelah kiri. Pian mama abah masih hidup kah? Masih ya raja. Maka suruh abah mama pian mengikuti tangan kanan lawan tangan kiri kuda itu. Mengikuti sudah masing-masing raja. Pian membaca la ilaha illallah, bulik pulang ke la ilaha illallah, bismillah sudah.
Maka ujar si Nabi tadi raja kan ucap bismillah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, ujar raja tadi. Begarak batis nang dipingkut ke raja tadi, begarak batisnya, yang lain masih belum tadi. Kemudian ujar Nabi tadi, pian bini mau permaisuri ucap juga la ilaha illallah. Maka mengucap juga nang bini tadi itu la ilaha illallah, begarak juga batisnya nang sebelah kiri. Nang kuitan pulang nang bapak sidin suruh juga mau ucap la ilaha illallah, begarak juga tangannya nang kanan. Kemudian nang mama memingkuti tangannya nang kiri ucapkan la ilaha illallah, begarak batisnya keempatnya. Lalu ujar sidin, wahai raja, hendaklah bangun lawan awak-awaknya tuh. Ternyata ujar raja itu juga nang kuharapakan. Maka suruh seluruh rakyat pian ini mau ucap la ilaha illallah. Nah, pada bila rajanya nang beriman maka rakyatnya umpat juga beriman. Makanya arayah ala dini mulukihi. Rakyat itu tergantung kepada iman rajanya. Pak ujar raja, rakyatku ucapkan la ilaha illallah berataan. Apa rakyatnya selampak mengucap la ilaha illallah, maka bangun kuda itu tadi. Nah, sukses misi sidin melancarkan Islamkan orang satu kerajaan. Dengan mukjizat juga Pak. Itu dengan kalimat bismillah dan la ilaha illallah. Itu keterangan ada di dalam kitab Usfuriyah. Nabi zaman dahulu dengan mukjizat langsung aja percaya. Ada juga yang ditampilkan mukjizat kada percaya, ada juga yang memang kada beriman lah. Siapa? Firaun. Datang Nabi Musa membawa ular, lemparkan tongkat jadi ular. Ada percaya juga nya, padahalnya sihir. Penyihirnya beriman. Firaun itu bisi penyihir, banyak penyihirnya yang melindunginya, tukang sihirnya berhadapan lawan Nabi Musa. Ujar Allah Ta'ala ke Nabi lekam berhadapan, lemparkan penyihir Nabi Musa apa penyihir Firaun dengan tali, dilemparkannya tali tadi jadi ular yang banyak. Lalu napa Nabi Musa ujar Allah Ta'ala, lemparkan tongkat tikam itu wahai Musa. Dilemparkan ya Nabi Musa, goblak lemparkan jadi ular nang seling kanalan. Kalimbahnya jadi ular nang kanal, mau malingi lo Nabi Musa. Nabi Musa gitu buka Nabi Musa ujar Allah Ta'ala, jangan takutan nih kamu, jangan takutan wahai Musa. Nah, jadi Nabi pun takutan juga, gentar juga, perlu ada juga orang yang menguatakan kan, gentar juga. Lalu napa berbalik Nabi Musa, akhirnya napa nang ular halus tadi dimakan oleh tongkat Nabi Musa nang jadi ular ganal. Melihat itu penyihir itu, oh musuhku ini lain pada sihir, ini sesuatu yang lain, ini dari Tuhan ini. Maka nang penyihir tadi beriman, Firaunnya mah ada beriman. Jadi biar ditampilkan mukjizat di hadapannya, tetapnya ada beriman juga. Bininya Siti Asiyah, bininya Firaun beriman, Firaunnya ada beriman juga. Pas sudah anak mati hanya beriman, sudah tinggalam sudah di laut hanya beriman. Maka itu diantaranya. Kemudian insyaallah kita sambung si keutamaan bismillahirrahmanirrahim masih banyak. Nah intinya kita sambil-sambil ini sudah jadi amalan kita Pak. Lagi halus sudah nambah bismillah. Kalau makin beganal dia bakal diingat lagi sudah non bismillah. Kadang-kadang ya Allah lihat makanan nyaman, diingat lagi berbismillah kan, itu juga aja anak-anak kita perlu kita ingatkan. Melihat makanan sudah siap kan, hidangan di muka perut lapar benar, diingat lagi berbismillah, ada hadang dulu aja baca berbismillah dahulu gitu. Nah, maka berbismillah makan tadi, lagi menghadapi makanan yang nyaman kan berberkat jadinya. Bismillah kita. Kadang-kadang kita ada ingat naik mobil berbismillah, naik apa aja pokoknya mulai dengan bismillah. Sampai ada lagunya mulai dengan bismillah aja lagu kan. Lagu itu memberi nasihat belum kita. Insyaallah kita sambung ya di minggu yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim maratan lam yabik min junubihi. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada yang ditanyakan.
kita menghadapi ibadah kurban.